مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وصلاح العاقبة. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي سجاه وأصولهم وفروعهم. ثم إلى خصوصا أبو يكي حاجي برهان الدين مرزقي من حاجي مرزقي إلى والدي حاجي محمد الرحمن بن حاجي عبد الرحمن بن هرم بن كيان إلى رؤوس محمد سجير أن الله يغفر له ويرحمهم على درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. ثم إلى روح جسد أبويا الحبيب أبو بكر بن حسن الزابدي وجسد من الناس جهادي يوم بنت أبو الجليل أن الله يطول عمرهم بالصحة والعافية على هذه النية أن الله يرزقنا الفتح والمنه والرسول وتوبة الناس على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا صالحون بسر الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami muliakan, kami hormati seluruh jamaah Musala Nurul Rahman, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia-Nya kita masih alhamdulillah dengan karunia-Nya kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita dan juga nikmat istiqomah. Alhamdulillah kita diberi keistiqomahan sama Allah
untuk duduk di tempat yang mulia ini, yaitu dengan niat untuk mengirimkan doa kepada arwah ahli kubur kita, keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya. Kita hadiahkan dengan pembacaan Yasin dan tahlil, dan disambung dengan pembacaan kitab takrib Abi Suja. Mudah-mudahan pada malam hari ini segala doa-doa yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita dan juga untuk almarhum yang kita tuju. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang selalu kita limpahkan, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita berada di halaman 15. Buka halaman 15, ada faslun. Faslun yang di dalam kurung faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa iza nabahu syai'un fis salati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanibi wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umuri tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajulu fis shalah. Ya. Sekarang kita membahas tentang fasal fi umuri, tentang hal-hal tukhalifu yang membedakan fiha al-mar'atu ar-rajulu, yang membedakan antara al-mar'atu perempuan, ar-rajulu dengan laki-laki, fis sholati di dalam sholat. Jadi sekarang kita membahas hal-hal yang membedakan tentang perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Jadi perempuan sama laki ada perbedaan di dalam sholat, di dalam melaksanakan sholat. Wal mar'atu, adapun perempuan, tukhalifur rajula, yaitu berbeda siapa perempuan, ar-rajula terhadap laki-laki, fi khamsati asya'a, dalam 5 hal. Jadi ada 5 hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Farrajulu, maka adapun untuk laki-laki, sekarang kita bahas yang laki-lakinya dulu. Yujafi mirfaqaihi anjanbaihi. Yang pertama, perbedaan dari laki-laki dan perempuan, yujafi mirfaqaihi anjaibihi, yaitu merenggangkan siapa laki-laki mirfaqaihi terhadap 2 sikunya, anjaibihi dari 2 lambungnya. Selanjutnya wa yuqillu batnahu, dan mengangkat siapa laki-laki batnahu perutnya, an fakhizaihi dari 2 pahanya, fir ruku'i was sujudi, di dalam ruku dan di dalam sujud. Nah, jadi apa yang dimaksud dari ini? Yang dimaksud dari ini adalah perbedaan pertama dan yang kedua antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Yang pertama, ini untuk laki-laki ya, yujafi mirfaqaihi anjanbaihi,
yaitu mengangkat dua sikunya anjan baihi dari dua lambungnya. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau misalkan orang laki itu ketika dia takbiratul ihram mengangkat tangannya itu diangkat, sikunya ini harus diangkat, dibuka. Nah, kalau laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki harus diangkat gini, nggak boleh laki-laki begini. Nah, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan lagi takbiratul ihram mengangkat tangan, tangannya diangkat, dilebarin begini. Nah, jadi bukan begini. Nah, sejajarnya sama kuping. Nah, lebih enaknya ketika kita takbiratul ihram sejajar dengan kuping, nah jempol kita kena kuping. Nah, buat apa? Buat nandain kalau misalkan nyampe kuping. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak boleh rapat. Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram tuh nggak boleh rapat gini. Kalau begini punyanya siapa? Punyanya perempuan. Kalau laki-laki diangkat. Gitu. Jadi itu perbedaan yang pertama antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mana dia tuh? Yang kedua wayukillu, dan mengangkat siapa laki-laki batnahu perutnya anfakhizaihi dari dua pahanya firruku'i wasujud. Nah, maksudnya mengangkat dari perutnya itu ketika ruku dan sujud adalah ketika ruku sama sujud tangan kita direnggangin. Jadi ketika kita sujud begini, misalkan kita sujud, nah kalau misalkan sujud itu tangannya direnggangin begini. Ketika kita sujud tangannya direnggangin. Nah, itu perbedaan yang kedua. Nah, kalau perempuan dia nggak direnggangin. Kalau perempuan begini sujudnya. Tuh. Kalau perempuan jadi sujudnya begini, dia rapat. Nah, makanya kalau orang laki kalau misalkan sujud atau ruku dia harus direnggangin. Harus renggang. Beda sama perempuan. Kalau perempuan dia begini. Mungkin dia ada yang ditahan kalau perempuan. Tapi kalau misalkan laki-laki harus renggang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini khusus laki-laki dulu ya. Yang ketiga, wayajharu, dan membaca keras siapa laki-laki fi maudhi'il jahri, di dalam tempat membaca yang keras. Nah, yang ketiga, membaca jelas apabila ketika waktu sholatnya yang jelas. Maksudnya membacanya kenceng, jahar. Jahar itu kan bacanya kenceng. Kapan aja tuh waktunya jahar? Waktunya jahar itu ketika sholat subuh, terus sholat apa lagi? Maghrib, 2 rakaat di maghrib. Selanjutnya di mana lagi? 2 rakaat di dalam isya. Kalau laki-laki ketika dia membaca jahar, maka dia diharuskan membaca jahar, tetap keras. Ketika dia di waktu baca keras, maka dia membaca keras. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wa iza nabahu syai'un, ini selanjutnya nih. Yang keempat, wa iza nabahu syai'un, dan apabila ada sesuatu fis sholati, di dalam sholat, sabbaha, maka membaca tasbih. Nah, jadi apabila di dalam sholat, misalkan kita lagi sholatnya dia lagi baca Fatihah, dia lupa baca bismillah, dia langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dia lupa. Nah, kalau misalkan dia lupa, nah bagi seorang laki-laki diharuskan
membaca sabbaha, yaitu membaca subhanallah. Jadi kalau misalkan ada yang sekiranya salah di dalam sholat, nah kita diperbolehkan untuk membaca sabbaha, yaitu membaca subhanallah. Nah tapi membaca subhanallah juga harus ada niatnya. Nah di dalam syarahnya nih, di dalam kitab Fathul Qarib, di dalam syarahnya menjelaskan, nah fayaqulu subhanallah wa bihamdi, maka seorang laki-laki apabila melihat imamnya itu ada kesalahan atau ada kekurangan, maka dia diperbolehkan membaca subhanallah because di zikri faqat. Nah tapi kalau misalkan ada imam yang salah, dia mau baca subhanallah tapi ada niatnya. Niatnya apa? Niatnya bukan buat ngingetin si imam. Nah nggak boleh tuh kalau misalkan kita ada yang salah baca subhanallah tapi niatnya ngingetin imam. Kalau kita niatnya ngingetin imam, nggak boleh, batal sholat kita. Tapi niatnya apa? Niatnya because di zikri, dengan tujuan berzikir. Kalau misalkan kita baca subhanallah doang, subhanallah. Kalau misalkan baca subhanallah dengan niat kita berzikir, maka nggak apa-apa. Au ma'al i'lam, atau bertujuan memberitahu, au atlaqo, atau memutlakkan, lam tabtul, maka tidak batal. Nah kalau misalkan kita niatnya berzikir sekaligus niat untuk ngingetin imam, itu nggak apa-apa. Kalau kita niatnya zikir sekaligus ngingetin imam, itu nggak apa-apa, lam tabtul, sholatnya nggak batal. Tapi kalau misalkan kita awil i'lam faqat, apabila kalau misalkan kita niatnya cuma ngasih tahu imam doang, kalau imam itu ada salah, maka batal sholatnya. Jadi kalau misalkan kita lagi sembahyang, kalau misalkan ada imam yang salah, baca subhanallah, boleh baca subhanallah, tapi niatnya untuk zikir. Udah niatnya zikir aja subhanallah, niatnya zikir, jangan niat untuk ngingetin imam. Kalau kita niatnya untuk ngingetin imam, maka sholat kita batal. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong subhanallah, imamnya juga tahu pasti imamnya ngerti. Ngomong kita cuma niat subhanallah, niatnya zikir, jangan niat buat ngingetin imam. Kalau kita niat ngingetin imam, maka sholat kita enggak sah. Nah itu. Selanjutnya yang kelima, wa auratur rajul, adapun auratnya laki-laki, ma baina surrati wa rukbatihi, ma baina surratihi, di antara pusarnya, wa rukbatihi, dan juga lututnya. Nah jadi auratnya laki-laki ketika mau sholat itu baina surratihi, di antara pusarnya, wa rukbatihi, dan juga lututnya. Nah jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan juga lutut. Nah kalau misalkan kita sembahyang harus menutup aurat kita, terutama antara pusar dan juga lutut, itu wajib tertutup. Nah kadang ada orang suka nyeleneh, dia mentang-mentang dia ngaji fikih, cuman ngaji fikih doang, kagak ngaji tasawuf, tapi dia maunya sholat begitu aja, asalkan yang penting pusar sama dengkulnya ketutup. Kan kalau misalkan sholat kayak gitu nggak boleh. Misalkan kita pakai sarung nih, cuman pakai sarung doang, kita taruh di sini nih sarung kita nih di atas pusar. Nah terus kan udah ketutup tuh sama bawah kita tuh, lutut kita ke bawah tuh, lutut bawah kita kan udah ketutup. Nah itu kan udah menutup aurat. Kalau misalkan menurut pandangan fikih, boleh nggak kira-kira kita sholat begitu? Boleh kan? Karena kita sudah menutup aurat. Tapi kalau misalkan dari segi akhlak, dari segi tasawufnya kurang pantas. Bukan kurang pantas sih, emang kagak pantas. Kagak pantas orang sholat begitu tuh nggak pantas. Karena kita sholat itu menghadap Allah itu harus dengan pakaian yang paling bagus. Gitu. Makanya jangan sembarangan kalau misalkan mau sholat. Nah itu adalah 5 yang dikhususkan untuk laki-laki. Selanjutnya
yang perempuan. Wal mar'atu, adapun untuk perempuan, tadumu ba'daha ila ba'din, ialah mengumpulkan sebagian anggotanya kepada sebagian yang lain. Nah, jadi kebalikannya, kalau misalkan tadi laki-laki harus merenggangkan, nah kalau perempuan nggak direnggangin, dirapetin. Jadi kalau misalkan perempuan salat begini dia, takbirah Allahu Akbar. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kan Allahu Akbar. Kalau perempuan Allahu Akbar. Kalau laki-laki direnggangkan, kalau perempuan dirapetin. Kalau perempuan dirapetin begini dia nggak begini. Selanjutnya yang kedua, wa tukhfidu, bukan, wa tukhfidu sautaha bihadratir rijal al ajanibi, dan selanjutnya merendahkan siapa perempuan sautaha terhadap suaranya bihadratir rijal, di hadapan para laki-laki al ajanibi yang bukan mahram. Nah, jadi kalau misalkan perempuan itu, kalau misalkan kita laki-laki itu mengangkat suara, tapi kalau perempuan itu menurunkan suaranya. Jadi kalau misalkan ada perempuan, contoh ada perempuan lagi sembahyang maghrib berjamaah di musola. Kalau misalkan ada perempuan sholat maghrib, berarti dia ketika sholat jamaah itu ngomong aminnya kagak boleh kenceng-kenceng. Ngomong aminnya nggak bisa kenceng-kenceng kayak laki. Kalau laki kan ngomong amin seteriak-teriaknya. Amin. Nah, kalau perempuan cukup pelan aja. Amin. Asal keluar aja, tapi nggak boleh lebih tinggi dari suara laki-laki. Itu perempuan. Kalau kita boleh suara tinggi, tapi kalau perempuan itu nggak boleh suara tinggi. Suaranya direndahin lagi. Nah, ini juga di hadapan laki-laki al-ajanibi yang bukan mahram, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau misalkan di hadapan laki-laki yang mahram tuh nggak apa-apa. Misalkan bapak sholat sama istri bapak, kan mahram, itu udah mahram, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sembahyang di musola gini kan bukan semuanya saudara, bukan mahram semuanya, pasti ada ajanibinya, ada orang yang bukan mahramnya. Nah, kalau kayak gitu suaranya harus dipendekkan, dikecilkan. Wa iza nabaha syai'un fis shalah saffaqat. Nah, apabila perempuan menemukan sesuatu kejanggalan di dalam sholat, saffaqat, maka bertepuk. Nah, jadi kalau perempuan, kalau misalkan tadi kita laki-laki, ketika ada kesalahan di imam, kita membaca subhanallah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, ketika dia menemukan kesalahan ketika sholat jamaah bersama laki-laki, mengingatkannya bagaimana? Mengingatnya dengan bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan. Ya, dengan bertepuk tangan. Bidarbil yumna ala zahril yusra, dengan pukulan tangan kanan ala zahril yusra, ke atas luar tangan kirinya. Ini kalian. Nah, jadi kalau misalkan ada perempuan menemukan kesalahan di dalam sholat, misalnya imamnya salah atau ada kekurangan di dalam sholat, perempuan boleh mengingatkan, tapi mengingatkannya itu dengan tepukan tangan. Tepukan tangannya tapi bukan kayak tepukan tangan lagi nepukin tangan orang, bukan begini, tapi nepuk tangannya begini, tepuk tangan sekali, udah begitu aja. Kalau misalkan emang imamnya ngerti, berarti imamnya tahu kalau di belakang itu lagi ngingetin ada kesalahan. Nah, itu caranya. Nah, tapi kalau misalkan perempuan itu dengan niat main-main, misalkan perempuan itu niatnya main-main, bukan niat buat ngingetin imam.
Kalau misalkan dia niatnya buat main-main, maka sholatnya enggak sah, sholatnya batal. Kalau misalkan dia tepuk tangan bukan niat untuk ngingetin imam, maka sholatnya batal. Misalkan dia lagi sholat, tiba-tiba tepuk tangan aja, tepuk tangan dengan niat main-main, bercanda. Kalau dia dengan niat bercanda atau main-main, berarti sholatnya batal, sholatnya harus diulang lagi. Nah, selanjutnya wajami ibadah ya. Wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan selanjutnya adalah auratnya perempuan yang merdeka adalah seluruh badannya illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Jadi auratnya perempuan ketika sholat itu seluruh badan, illa kecuali wajhaha, mukanya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Nah, jadi auratnya perempuan itu, kalau aurat kita laki-laki itu kan tadi dari pusar sampai lutut. Nah, perempuan auratnya itu dari seluruh badan kecuali apa? Kedua muka dan juga kedua telapak tangan. Nah, jadi ini adalah auratnya perempuan. Jadi perempuan yang boleh kelihatan cuma dua aja nih, dua telapak tangan sama muka. Nah, sisanya nggak boleh kelihatan. Kakinya nggak boleh kelihatan, rambutnya nggak boleh kelihatan. Nah, kita bilangin tuh bini-bini kita, kalau misalkan lagi sholat harus ketutup semuanya. Sampai mana nih? Kadang kan orang perempuan itu sholat batasan wajah itu kadang perempuan cuman sampai sini doang nih, sampai leher doang sini. Nah, padahal yang harus ditutupin dalam muka itu segini nih, sampai sini. Jadi dagunya itu dimasukin. Jadi mukena itu masukin ke dagunya. Nah, segini nih. Sini harus ditutupin juga. Dan juga rambut-rambut itu nggak boleh kelihatan. Terus kakinya juga jangan sampai kelihatan. Nah, itu adalah auratnya perempuan. Nah, kita sebagai laki-laki, sebagai suami harus ngingetin perempuan kita gimana tata cara sholat, tata cara beribadah. Karena apa? Karena kita imam untuk istri kita. Kalau misalkan kita nggak bisa ngajarin istri kita buat beribadah, buat wudu, buat sholat dan yang lainnya, maka suruh istri kita cari guru perempuan, cari ustazah buat apa? Buat ngajarin dia sholat. Kalau misalkan kita kagak ngajarin, kita nggak bisa ngajarin, nah kita juga kagak nyuruh bini kita buat buat belajar sholat, buat belajar wudu, buat belajar ibadah, nanti kita kena dosa. Karena selama dia sholat dia nggak tahu hukumnya, dan kita sebagai imamnya nggak ngajarin, kita kena dosa juga. Makanya kalau misalkan kita nggak bisa ngajarin, suruh bini kita cari ustazah, ikut pengajian, ngaji di situ, tanya di situ sama ustazah, gimana tata cara sholat, gimana tata cara wudu, gimana tata cara mandi besar, gimana cara ngilangin haid, nifas dan sebagainya. Jadi gitu. Dan selanjutnya yang terakhir, wa ammatu karrojuli, dan adapun auratnya seorang budak. Nah, adapun auratnya seorang budak itu seperti auratnya laki-laki. Nah, sekarang udah nggak ada budak. Budak tuh ada zaman dulu, zaman Arab dulu tuh ada budak. Nah, sekarang udah nggak ada budak. Jadi kalau misalkan auratnya budak perempuan itu sama saja seperti auratnya laki-laki, kayak gitu. Nah, ini 5 perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Jadi kita harus berbeda dengan perempuan, tata cara sholat kita harus berbeda dengan perempuan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sedikit pengumuman, insya Allah kita mengadakan
pengajian bulanan di tanggal 15 Jumat malam Sabtu, Jumat depan, besok Jumat, besoknya lagi kita mengadakan pengajian bulanan sekaligus malam istighosah berdoa untuk negeri kita. Nah, kan 17 Agustus. Nah, kita doanya pas 15 Agustus. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Dan juga seperti biasa saya mohon bantuannya untuk acara tersebut. Nah, alhamdulillah kita udah punya sound system. Minggu lalu kita beli sound system 2 biji. Alhamdulillah sudah terbeli. Mudah-mudahan bisa dijaga dengan baik, dan kalau misalkan ada jamaah semua mau make sound system musola ataupun live streaming musola boleh. Jadi kalau misalkan ada acara keagamaan, misalkan di rumah bikin maulid atau di rumah bikin acara tasyakuran ataupun acara keagamaan yang lain, boleh nanti datang ke musola kita setelin di rumahnya. Jadi alat-alat ini kita buat bukan buat musola doang, tapi untuk membantu acara-acara warga-warga dan juga jamaah di Musola Nur Rahman. Ya, mari sama-sama kita tutup pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala apapun yang kita bahas bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gam ya mani abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'anna al-bala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.